Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pratiwi Rizky Mulyanto dari kelompok 4 dengan NIM 192141042. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mudharabah. Sebelum merujuk ke materi, saya bacakan dulu apa yang ingin saya jelaskan dalam kesempatan ini. Yang pertama, mengenai pengertian mudharabah, dan yang kedua, tafsir ayat mengenai mudharabah. Yang ketiga, rukun dan syarat mudharabah, dan yang terakhir, rusaknya mudharabah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darbu yang berarti berjalan. Secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua atau lebih pihak, yaitu pihak pemilik modal atau sahibul ma'al dan pihak pengelola modal atau mudharib yang bertindak sebagai pengelola. Kemudian, keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan semua pihak. Dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian finansial, maka akan ditanggung oleh pemilik modal tersebut dan pengelola modal tidak memperoleh keuntungan apapun. Hukum transaksi mudharabah ini adalah jaiz atau boleh. Praktik transaksi ini telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW dalam berdagang. Dalam Al-Quran disebutkan, Quran Surat Al-Hadid ayat ke-11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Man dzalladzi yuridullaha qarada hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Artinya, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan atau balasan pinjaman itu untuknya. Dan dia akan memperoleh pahala yang mulia. Dalam penjelasan ayat ini, penafsirannya saya akan mengambil dari tafsir Al-Misbah karya Khuroi Shihab. Menafsirkan Quran Surat Al-Hadid ayat ke-11, yakni ayat ini menjelaskan hakikat infak yang dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah bagaikan memberi pinjaman kepada Allah yang pasti dibayar dengan berlipat ganda. Allah berfirman untuk menggairahkan infak bahwa siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yakni menafkahkan secara ikhlas walau sebagian harta yang berada dalam genggaman tangannya, lalu dengan pelipat gandaan yang banyak mencapai 700 kali bahkan lebih untuknya di akhirat dan juga bisa jadi di dunia ini, dan baginya di samping pelipat gandaan itu pahala yang mulia, yakni menyenangkan dan memuaskannya. Oke, dalam kata za pada firmannya, manza berfungsi sebagai penguat dorongan berinfak. Memang tujuan gaya bertanya ayat ini adalah mendorong siapapun dari mereka yang masih berinfak, karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Kemudian kata hort berarti meminjamkan harta. Dengan syarat dikembalikan lagi, yang terpenting diantaranya adalah bahwa harta yang diinfakkan halal serta secara ikhlas tanpa disertai dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerima. Kemudian juga saya ambilkan dari tafsir Kemenak RI, menafsirkan bahwa Allah mengajak berinfak pada jalannya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya. Siapa saja yang berinfak pada jalan Tuhannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipat gandakan pahala infaknya itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi 700 kali dan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam syurga. Saya simpulkan dari kedua tafsir ini bahwa konteks berinfak ini diibaratkan kita melakukan sebuah mudharabah terhadap seseorang. Mengapa demikian? Karena berinfak ini diibaratkan atau bagaikan kita memberi pinjaman. Kita diibaratkan membantu seseorang tetapi dengan cara yang berbeda. Seperti halnya mudharabah ini
kita melakukan suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak tersebut memberi atau meminjamkan modal kepada pihak lain. Tadi juga saya sudah menjelaskan mengenai kata qard, yakni meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan. Nah, dalam hal ini, yang diberi pinjaman modal harus mengembalikan modal yang sudah disepakati, dan jika usaha berjalan dengan lancar, mendapat keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan akad yang telah disepakati tersebut. Yang selanjutnya kita membahas mengenai ayat yang menganjurkan kita untuk melaksanakan suatu akad atau perjanjian. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uhud, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram atau haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Penjelasan menurut tafsir Al-Misbah pada ayat ini dimulai dengan panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian semacam merupakan semacam panggilan mesra agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan kandungan ajakan. Kita disuruh untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dalam ayat ini. Dalam konteks ini diriwayatkan bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW Ibnun Mas'ud berkata, jika Anda mendengar panggilan ilahi, yakni Ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintahkan atau keburukan yang Dia larang. Kemudian kata al-ukhud. Kata al-ukhud ini jamak dari ahad atau akad, yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu yang dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan tidak terpisah dengan. Misalnya akad mudharabah ini yang menjadikan sebuah modal atau investasi sebagai suatu yang dipinjamkan atau ditanamkan oleh si pemilik modal yang dipinjami dalam suatu rencana menjalankan suatu usaha yang sudah mencapai suatu akad yang disepakati dengan segala resiko yang ditanggung. Kemudian perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Quran sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihkan dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi, kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat mudharabah. Rukun dan syarat mudharabah ini akan saya bagi menjadi 6. Yang pertama yakni pemilik modal atau yang meminjami modal. Pemilik modal harus mampu melaksanakan tasarruf atau layak melakukan transaksi menurut hukum. Selain itu, juga pemilik modal harus balik, berakal, dan merdeka. Yang kedua, penerima modal atau pengelola modal tersebut. Pengelola harus layak melakukan transaksi secara hukum. Selain itu juga harus balik, berakal, dan merdeka. Dan yang ketiga, harta atau modalnya berbentuk uang tunai dan diketahui dengan jelas nominalnya. Yang keempat, amal atau pengelolaan, yakni transparansi dan koordinasi yang baik dengan pemilik modal. Yang kelima, akad atau transaksi harus diucapkan oleh pemilik modal dan dijawab dengan pernyataan kesanggupan oleh
calon pengelola. Dan yang keenam adalah keuntungan. Pembagiannya harus jelas dan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, yang selanjutnya, rusaknya mudharabah. Transaksi mudharabah akan berakhir apabila yang pertama, syarat keabsahan mudharabah tidak terpenuhi, dan yang kedua, pengelola modal meninggalkan tugasnya atau mengabaikan perjanjiannya, dan yang terakhir, kedua belah pihak atau salah satunya meninggal dunia. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucap, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.